Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, akan menjelaskan tugas keamanan komputer yang berjudul Regu Access Point. Regu Access Point adalah titik akses nirkabel yang telah diinstal pada jaringan aman tanpa izin eksplisit dari administrator jaringan lokal, baik ditambahkan oleh karyawan yang bermaksud baik atau oleh penyerang jahat. Regu Access Point adalah sebuah wireless access point yang dibuat pada access point tertentu tanpa izin administrator atau pemiliknya. Biasanya serangan ini digunakan untuk serangan MITM agar mendapatkan informasi rahasia yang dikirim oleh klien. Berfungsi menjebak korban memasukkan password WiFi pada access point yang kita buat. Regu access point seringkali dikonfigurasi agar menyerupai access point yang sah, dengan tujuan mengelabui pengguna jaringan nirkabel agar menyambungkan perangkatnya pada regu access point. Gambaran jahat atau evil twin. Terdapat access point dan evil twin atau soft AP. Access point dan soft AP memiliki SSID yang sama yang disebut kembaran jahat atau evil twin, sehingga pengguna bingung dan terhambat untuk terhubung dengan HP peretas. Seperti gambar yang dapat kita lihat, yaitu evil twin-nya. Di sini terdapat dua WiFi, yaitu access point yang sah dan evil twin atau soft AP yang mempunyai nama SSID yang sama, sehingga pengguna bingung untuk mengambil access point yang mana yang akan digunakannya. Untuk terhubung Starbucks WiFi, kita dapat melihat gambar pada gambar tersebut, yaitu sama-sama mempunyai Starbucks WiFi dengan channel 6. Apabila pengguna atau klien memilih channel WiFi yang benar, maka klien aman di posisinya, dan apabila Starbucks WiFi regu aksesnya, pengguna mengambil channel yang salah, maka peretas dapat mencuri data-data atau informasi yang penting melalui regu access point tersebut. Pada gambar kedua terlihat korban terkoneksi pada Starbucks WiFi pada regu access point. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar pada slide berikut ini, yaitu terdapat beberapa komputer dan web server. Apabila victim yang benar terkoneksi, maka langsung menuju web server. Pada gambar tersebut terlihat komputer korban terhubung ke web server melalui peretas, bukan melalui koneksi aslinya. Serangan ini bertujuan mendapatkan informasi rahasia yang dikirim oleh klien ke web server. Keuntungan serangan evil twin yaitu mudah dilakukan,
Yang kedua, sulit dideteksi. Yang ketiga, serangan mempunyai target. Yang keempat, tidak menguasai semua yang ada di area. Kekurangan Evil Twin yaitu tidak bekerja melawan jaringan terlindung di luar kotak. Solusinya, dengarkan permintaan Probe. Identifikasi ISSID dan saluran jaringan yang sama-sama dimiliki klien. Yang ketiga, putar kembar dengan ISSID dan channel. Yang keempat, batalkan otorisasi jaringan aman. Untuk mengetahui Rogue Access Point dapat mendeteksi kembar jahat dengan daftar putih. Masukkan semua jalur akses yang sah menurut BSSID dan alamat MAC ke daftar putih. Mengecek terus-menerus untuk respon Probe. 2. Jika menyelidiki respon ESSID dan BSSID tidak ada dalam daftar putih, maka itu AP nakal. Yang ketiga, out nakal AP. Di sini kita dapat melihat yaitu satu benda yang berbentuk wireless I have SSID Starbucks. Starbucks yaitu mempunyai ID 111122334400. Apabila terdapat di daftar putih tidak sama, maka akan langsung dibuang oleh atau out. Apabila terdapat di daftar putih sama, kita mengecek sama sysadmin. Dapat menipu BSSID atau MAC. Route AP dapat diatur dengan BSSID dan MAC yang sama. Untuk semua maksud dan tujuan terlihat persis seperti AP yang sama. Deteksi dengan metode lain. Deteksi menggunakan kekuatan sinyal yang bervariasi. Tetapkan baseline dan periksa apakah itu sangat bervariasi. Perhatikan jika peretas mengetahui kekuatan sinyal, Anda dapat memodifikasinya pada kartu nirkabel. Text IV config WLAN dan text power 30. Mencari permintaan Wi-Fi dari perangkat terdekat. Menanggapi bahwa itu adalah sinyal nirkabel Droid yang mereka cari. Di sini kita dapat melihat judul-judul atau nama-nama penelitian sebelumnya. Regu. Di sini saya menggunakan 5 jurnal atau mengambil referensi dari Mainakasi SAP SP et al. 2018 yang berjudul Detecting Unauthorized Access Point in Wireless Environment. Yang kedua, penerbitnya W.U. Wenjia et al. 2018 yang berjudul A Novel Received Signal Strike Based Approach for Practical Regu Access Point. Yang ketiga, penelitian Samra Mehdi et al. 2015 Detection and Mitigation of Regu Access Point. Yang keempat, model keamanan pada Virtual Local Area Network VLAN untuk mengatasi DHCP Regu. Penelitian Bayu Teguh Indra et al. 2018.
Yang kelima, implementasi sistem pendeteksi regu access point dengan metode perhitungan nilai run trip time. Peneliti Syahrul Fahmi et al. 2018. Di sini kita dapat melihat diagram Poisson bond dari jurnal sebelumnya. Untuk dapat melakukan deteksi regu access point, kita dapat menggunakan teknik yaitu label hopping teknik. Terdapat 3 cara, yaitu D80211 authentication, yang kedua respon autentikasi, yang ketiga menghapus pemancar palsu. Teknik kedua yaitu RSS, receiver sinyal strict. 1. Menghilangkan net nilai dengan pengisian data, filtering dan data-data. 2. Penggunaan algoritma Medoid. 3. Evaluasi kinerja. ACL solution dan pemanfaatan structured surface server yang disimulasikan pada GNS3. Yang keempat, K-Nearest, Naigober, dan round trip time. Terdapat 6 langkah, yaitu membaca domain, yang kedua mengirim DNS lookup, yang ketiga perhitungan round trip time, yang keempat filtering KNN, yang kelima perbandingan RTT dan deteksi, yang keenam penyimpanan data nilai. Terima kasih, itulah yang dapat saya bacakan mengenai tugas saya tentang regu access point. Yang mana kesimpulannya, kita sebagai klien harus berhati-hati untuk mengkoneksikan WiFi kita, sehingga kita tidak dikelabui oleh peretas-peretas yang jahat. Ini sangat berbahaya, sehingga kita mengambil langkah yang salah atau nama WiFi yang telah disamarkan oleh pendeteksi jahat untuk mengambil informasi-informasi yang penting di dalam laptop kita melalui WiFi atau wireless. Dan kita sebagai pengguna atau ingin mendeteksi ke wireless, kita harus pintar dan harus mengulang-ulang atau merefresh kembali nama WiFi yang ingin kita masuki, sehingga kita tidak dikelabui oleh peretas-peretas jahat yang ingin mengambil informasi-informasi yang penting dari kita untuk keuntungan dia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan poin saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.